Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karlita Anas Nabila dengan NPM HIR 3162. Di sini saya akan memaparkan video terkait dengan review artikel yang berjudul Model Manajemen UMKM untuk meningkatkan usaha kecil menengah. Tujuan dari artikel ini tuh yang pertama ada mengembangkan dan mengusulkan model manajemen UMKM yang praktis dan komprehensif guna meningkatkan kinerja efektivitas dan daya saing usaha kecil dan menengah. Yang kedua ada menyoroti pentingnya penerapan aspek manajemen produksi keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia secara lengkap dan konsisten, serta memanfaatkan analisis SWOT sebagai alat evaluasi kerja. Yang ketiga itu ada diharapkan UMKM dapat dikelola secara lebih profesional, berkelanjutan, dan mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk pengembangan dan pembinaan secara lebih lanjut. Lalu yang selanjutnya ada subjek. Subjek dari artikel ini tuh adalah pengembangan dan penerapan model manajemen usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang bersifat praktis, meliputi aspek produksi, keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia, serta penggunaan analisis SWOT untuk meningkatkan kinerja dan daya saing UMKM. Yang selanjutnya ada metode. Metode yang digunakan artikel ini bersifat eksploratif dan deskriptif. Dengan sampel berupa pelaku UMKM, pendekatan ini digunakan untuk memahami dan menggambarkan kondisi serta permasalahan yang dihadapi UMKM dalam pengelolaan usaha mereka. Yang selanjutnya itu ada hasil. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM secara umum belum menerapkan manajemen secara konsisten dan komprehensif, terutama dalam aspek produksi, keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Banyak UMKM yang pengelolaannya itu bersifat sederhana dan bergantung pada modal yang dimilikinya. Sehingga ini tuh berdampak pada biaya persediaan dan efisiensi usaha. Selain itu, pelaku UMKM juga perlu melakukan analisis SWOT untuk menilai posisi usaha mereka dan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, serta tantangan yang dihadapi guna meningkatkan kinerja dan daya saing usaha mereka. Yang selanjutnya ada kelebihan. Kelebihannya itu yang pertama ada pengembangan model manajemen UMKM yang praktis dan komprehensif mencakup 4 aspek utama yaitu produksi, keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Yang kedua ada penggunaan analisis SWOT sebagai alat evaluasi untuk membantu UMKM dalam mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi sehingga dapat merumuskan strategi yang tepat. Lalu yang ketiga ini ada artikel ini juga menekankan pentingnya pendampingan dan pelatihan untuk mendukung UMKM dalam mengelola usaha secara profesional dan berkelanjutan serta mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk pengembangan usaha kecil dan menengah. Yang selanjutnya itu ada kekurangan. Kekurangannya itu yang pertama, kurangnya penjelasan rinci mengenai metode penelitian yang digunakan sehingga sulit untuk menilai keakuratan dan keandalan hasil yang diperoleh. Lalu yang kedua ada model manajemen yang diusulkan bersifat umum dan belum disertai dengan studi kasus atau penerapan nyata yang menunjukkan efektivitas secara langsung di lapangan. Yang ketiga, artikel ini juga kurang membahas tantangan atau hambatan spesifik yang mungkin dihadapi pelaku UMKM saat mengimplementasikan model tersebut. Yang selanjutnya itu adalah belum menyertakan evaluasi terhadap keberhasilan model dalam meningkatkan kinerja UMKM secara empiris. Lalu yang selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya itu pengelola UMKM yang efektif dan komprehensif sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan daya saing usaha kecil dan menengah. Model manajemen yang dikembangkan mencakup aspek produksi, keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia, serta dilengkapi dengan analisis SWOT untuk evaluasi usaha. Meskipun demikian, banyak UMKM masih menghadapi kendala seperti rendahnya kualitas SDM, terbatasnya akses pasar, pengelolaan keuangan yang sederhana, dan kurangnya pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan dan pelatihan agar UMKM dapat mengelola usaha secara profesional dan berkelanjutan, serta mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk pengembangan lebih lanjut. Lalu, ada saran. Saran untuk penelitian ini adalah agar pengembangan model manajemen UMKM dapat dilakukan dengan studi kasus nyata di lapangan untuk menguji efektivitasnya secara langsung. Dan itu perlu adanya pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan bagi pelaku UMKM agar mereka mampu menerapkan modul tersebut secara konsisten dan efektif.
Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk mengevaluasi dampak penerapan model terhadap penelitian kerja dan daya saing UMKM secara empiris. Sekian review artikel dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.